Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 26 Agustus pukul 12 lewat 17 menit. Gua mau bahas PT Panca Budi Idaman karena ada yang request juga di YouTube. Bang, coba bahas PBID. Itu sahamnya udah naik dari awal tahun 2024 ya, udah naik cukup banyak karena memang kinerjanya bagus kalau dibandingkan dari beberapa tahun terakhir. Nah, dia habis stock split ya guys, rasio 1:4. Ini lu nggak usah bingung, karena di laporan keuangan ini gua udah sesuaikan jumlah lembar sahamnya sekarang jadi 7,5 miliar lembar saham. Dulu di tahun 2018, PBID itu cuman bisa mendapatkan laba bersih sekitar 294 miliar. Ya. Kemudian naik dan di tahun 2020 serta 2021 itu lagi tinggi-tingginya. Karena penggunaan produknya PBID ini ya, packaging, kemudian plastik kemasan dan sebagainya itu memang pada waktu pandemi itu meningkat, penggunaannya meningkat. Nah, akhirnya labanya mencapai 400 miliar, terutama di tahun 2021. Tahun 2020 mencapai 371. Memang kalau kita lihat dari pertumbuhannya, ya terkadang perusahaan ini labanya naik, turun ya. Tapi itu tadi terjadi pada saat tahun 2020 aja. Pada tahun 2000, sorry, di tahun 2022. Di tahun 2022 turun 13% kan kalau dari pertumbuhan laba bersihnya ini. Tapi itu karena di tahun 2020 dan tahun 2021 ya memang labanya mendadak tinggi aja. Penurunannya bukan hal yang buruk dan dia bisa mencatatkan pertumbuhan lagi di tahun 2023 kalau dibanding tahun 2022. Memang manajemennya juga menyampaikan ada potensi penguatan penjualan bersih, target penjualan bersih di tahun 2024 itu sebesar 10%. Nah, sekarang kan kita tahu nih produk dari PBID itu banyak yang digunakan ya. Digunakan masyarakat luas di seluruh Indonesia itu orang suka dengan kemasan plastik. Ya. Nah, kalau dari valuasinya, ya ini nih gue kasih tahu dulu kelebihan dari PBID. Kalau dilihat dari harga sekarang kan mungkin ada yang bertanya, "Bang, sahamnya udah naik banyak nih dari yang tadinya 322 ya setelah stock split nih, kita ngomongin setelah stock split ya. Dari yang tadinya 322 di awal tahun 2024 sekarang menjadi 462. Sekarang udah berarti kan naiknya udah berapa puluh persen itu. Kalau dari PBV-nya ya dari tahun 2018 hingga tahun 2023 rata-rata PBV dia memang ada di angka 1,24. 1,24. Artinya PBV saat ini sudah berada di atas rata-rata dalam 6 tahun terakhir. Tapi ingat guys, per dia itu lagi rendah ini guys. Ya. Ini per dia nih ada di angka 6,9. Pernya ada di angka 0,9 ya. Bener kan ya? Pernya ya. 6,6,86 lah. Nih di sini nih. Sama seperti tahun 2023. Dan dia adalah dia punya market share sekitar 35% secara nasional. Nah, tadi gue bilang secara PBV memang udah mahal. Cuman bisa nggak dia turun? Kalau misalkan potensi dividen yield yang dibagikan itu 7% guys. Nah, gini, PBID itu sekarang sudah mengantongi EPS 33 ya. Harga sahamnya sekarang 462 dengan PBV 1,3. Di atas rata-rata dalam 6 tahun terakhir. Kan mahal tuh kalau kita lihat dari PBV, artinya di atas rata-rata walaupun belum mahal banget sih. Cuman karena dia sudah mengantongi EPS 33 dan berpotensi dalam 1 tahun itu mengantongi 60 lebih, ya. Anggap saja dia membagikan dividen payout ratio sebesar 50%, 50% aja. Berarti kan dia membagikan sekitar 30, ya kan? 30 per lembar. 30 per lembar, ya banding dengan harga saham saat ini ada di angka 462 atau 35, biasanya 35 atau 33. Ya. Kalau misalkan di harga saham saat ini, ya, ini DPR 50% ya, berarti kan EPS-nya, DPS-nya adalah 33 katakanlah. Kalau sekarang harganya 462, ya, berarti potensi dividen yield-nya ada di angka 7%.
Berat nggak buat turun lagi ke angka 400? Berat guys, sulit. Kecuali nanti laba di kuartal 3 tahun 2024-nya turun. Baru ada potensi si sahamnya juga ikut turun. Tapi kalau misalkan labanya nggak turun, ya harga sekarang masih cocok untuk dibeli. Kayak gitu guys. Apalagi si perusahaan ini udah fokus juga ke wilayah-wilayah timur Indonesia, Jawa Timur, dan sebagainya ya. Itu jadi sebenarnya secara prospek PBID ini masih oke karena produk-produknya, bisnisnya itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kekurangannya guys. Dari tahun 2020 ya, sudah ada informasi bahwa plastik adalah salah satu bahan yang akan dikenakan cukai ya. Yang akan dikenakan dan itu memang sudah dirapatkan oleh anggota dewan di tahun 2020. Sempat dirapatkan tapi saat ini belum ada kejelasan. Selain plastik, itu juga ada minuman manis ya. Minuman manis tahu ya, minuman-minuman manis kayak susu manis. Nah, itu juga berpotensi dikenakan apalagi saat ini negara lagi butuh banyak pungutan. Jadi bukan tidak mungkin akan terkena imbasnya si PBID ini. Cuman saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Infonya sih di tahun 2024. Dari dulu begitu guys. Nanti tahun 2023, tahun 2023 mandek nggak ada kabar. Tahun 2024 infonya ada, mandek lagi. Sekarang ada lagi info tahun 2025 yang nggak tahu di tahun 2025 itu bagaimana. Apalagi kalau sekarang masih ruwet urusan pilkada dan sebagainya, masih pusing lah. Kayaknya sih akan sulit membahas hal seperti ini ya, kecuali memang dibikin serius. Nah, selama hal tersebut belum terjadi, ya PBID masih menarik. Kecuali kalau misalkan nanti pajak cukai untuk minuman manis, ya ini kita sedikit nyenggol minuman manis ya. Minuman manis dan plastik itu sudah mulai diterapkan, sudah mulai ada rinciannya, pembahasannya sudah mulai serius di bedah. Baru mulai lu perhatian dengan PBID ini. Karena dia memang kekurangannya masih fokus di kemasan plastik. Perusahaan belum ekspansi ke sektor lain atau ke segmen lain di luar segmen dari plastik itu sendiri. Jadi kan kekurangannya itu, tapi kelebihannya ya perusahaan jadi bisa fokus meningkatkan ekuitasnya, meningkatkan asetnya, laba bersihnya juga bisa meningkat ya karena memang ekuitasnya meningkat terus tuh guys dari tahun 2019 ya. Gue dapat datanya dari tahun 2019. Rata-rata ekuitasnya bertumbuh 11%. Kalau ekuitasnya bertumbuh 11%, ya PBV sekarang ya nanti book value-nya nambah lagi. PBV-nya kalau sahamnya nggak naik-naik, PBV-nya kan lama-lama berkurang sendiri guys. Jadi sebenarnya nggak mahal-mahal amat di harga segini. Dengan potensi dividen yield yang ditawarkan pun kemungkinan sahamnya untuk turun agak sulit karena dividen yield-nya udah tinggi di angka 7% lebih. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.